Sangat mengharu biru, Atalia Praratya ungkap rasa rindu yang begitu dalam akan sosok spesial di tengah prahara perceraiannya dengan Ridwan Kamil. Rasa rindu itu digambarkan Atalia sebagai rindu yang tidak pernah pergi atau akan terus menetap alias tak pernah hilang. Ungkapan itu dilontarkan Atalia ketika sosok yang selama ini pernah merindukan dirinya bakal melupakan dirinya. Sebab kabarnya Atalia dan Ridwan Kamil dalam sidang mediasi sebelumnya sudah sepakat untuk memilih bercerai. Bahkan agenda sidang tanggal 7 Januari 2026 tinggal beragenda putusan dari majelis hakim. Persidangan tampak kilat. Ini bukan soal waktu, tapi soal rasa cinta yang sudah hilang. Di tengah rasa yang hilang itu, berhembus isu miring adanya orang ketiga. Muncul sejumlah nama di antaranya Aura Kasih. Namun, kuasa hukum Ridwan Kamil menanggapi isu tersebut dengan pernyataan tegas. Lalu, bagaimana pula tanggapan pihak Ridwan Kamil ketika netizen memperlihatkan kebersamaan Ridwan Kamil dan Aura Kasih dalam beberapa momen bersamaan? Seperti apa kegundahan kalbu Atalia ketika rasa rindunya akan ia bawa mati? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah prahara perceraiannya dengan Ridwan Kamil, kalbu Atalia Praratya diselimuti kekalutan yang begitu hebat. Tiba-tiba menyeruak kerinduannya yang begitu dalam akan sosok yang telah pergi selamanya, tak lain adalah putra sulung tercintanya, almarhum Emeril Khan Mumtaz. Hal itu terlihat dari postingan Atalia di akun sosial media pribadinya. Tampak Atalia melakukan ziarah ke makam almarhum Eril. Di sisi pusara putera sulungnya ini, Atalia tampak bersimpuh sembari berdoa, memanjatkan doa, menumpahkan kesedihan, dan mencurahkan isi hatinya yang terdalam. Atalia seakan hendak mengabarkan bahwa ia mungkin akan mengalami kehilangan untuk kedua kalinya akan sosok orang tercinta dalam hidupnya. Karena itu, ia memohon doa agar ia diberikan kekuatan dalam menghadapinya. Di dalam postingannya, Atalia mengungkapkan secara gamblang rasa rindunya yang begitu dalam akan sosok putra sulungnya yang telah pergi selamanya. Kerinduan yang tentu saja tak akan pernah tertumpahkan selama hidup di dunia. Karena itulah Atalia menyebutnya sebagai rindu yang tak pernah pergi dan menetap. Kecuali di akhirat nanti, di mana diharapkan Atalia akan bersua dalam roh yang tak lagi terkurung dalam raga. Hal itu terlihat dari caption yang ditulis Atalia dalam video dirinya tengah ziarah di makam almarhum Eril yang dipostingnya. Ada satu rindu yang tidak pernah pergi, ia tinggal, menetap, lalu tumbuh menjadi harapan. Semoga kelak dipertemukan di surga yang sama. Mamah rindu, Al-Fatihah. Tulis Atalia dalam postingan terbarunya. Dalam sidang cerai perdana dengan Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung sebelumnya, Atalia memohon doa dari publik agar semua proses persidangan cerainya dengan Ridwan Kamil berjalan lancar. Atalia juga mengungkap dua orang yang menjadi saksi dalam sidang perceraiannya dengan Ridwan Kamil, yaitu kakaknya dan juga asisten rumah tangganya. Diungkapkan pula oleh Atalia bahwa dirinya dan Ridwan Kamil sudah sepakat bercerai. Langkahnya yang mantap seolah menegaskan bahwa keputusannya telah melalui perjalanan panjang, penuh pertimbangan, dan bukan sekadar reaksi sesaat. Sidang ini Bu, pembacaan ya, tadi gugatan. alhamdulillah lancar dari mulai pembacaan gugatan, kemudian juga jawaban gugatan, replik, duplik, termasuk juga tadi penyampaian oleh para saksi.
Jadi yang tinggal proses berikutnya ada kita menunggu simpulan dan juga nanti keputusan begitu. Doakan saja lancar. Kita inginnya sih semakin cepat semakin baik karena alhamdulillah kedua belah pihak kan sudah bersepakat ya. Jadi mohon doanya dari kita. Oh saya tidak ada di dalam ajuan dari gugatan kami. Terkait itu tanya kepada yang bersangkutan. Minta doanya saja belum pernah dibayarkan ya. Dari hasil mediasi karena kedua belah pihak sudah sepakat, artinya Pak Ridwan Kamil sudah mempercayakan ke kuasa hukum dan sudah mengikhlaskan. Ya. Tadi dari isi jawaban dari pihak beliau, dan beliau menyampaikan ya yang terbaik saja buat Bu Atalia. Di sisi lain, terkait pertimbangan Atalia dan Ridwan Kamil yang sepakat untuk berpisah, kuasa hukum Ridwan Kamil membenarkan adanya kesepakatan tersebut saat terjadi mediasi di sidang kedua yang digelar secara e-court pada tanggal 2 Januari 2026. Diungkapkan pula oleh kuasa hukum Ridwan Kamil bahwa keduanya sudah pisah rumah sejak 6 bulan lalu. Pihaknya juga menjelaskan bahwa ketika itu Atalia dan Ridwan Kamil telah sepakat untuk bercerai. Sehingga persidangan cerai tanggal 7 Januari 2026 hanya tinggal putusan dari majelis hakim. Sebetulnya nggak cepat-cepat amat, banyak juga semua prosedur yang ada pun itu dilalui gitu. Bahwa kalau kenapa ini nanti akhirnya putus sebegitu cepatnya, ya itu nggak ada kaitannya sama Zahra mau diwisuda. Sebetulnya adalah tanggal 2 nih ya, 2 Januari ini adalah jadwal persidangan juga, tetapi dilakukan melalui e-court. Nah, kami sudah melihat bahwa baik dari pihak penggugat maupun tergugat sudah menyampaikan kesimpulan masing-masing, sehingga pada tanggal 7 nanti memang agendanya adalah musyawarah majelis atau putusan. Kan di surat edaran Mahkamah Agung itu bahwa perkara perceraian akan bisa diperiksa setelah para pihak baik penggugat maupun tergugat itu dalam kondisi pisah rumah selama minimal 6 bulan gitu ya. Nah, jadi pada saat ini kondisinya memang antara Pak RK dengan Ibu Atalia sudah pisah rumah. Ibu Atalia kembali ke rumah yang lama, sementara Pak RK masih berada di rumah yang ditempati mereka bersama di domisili terakhir sesuai dengan KTP gitu. Jadi dan saat ini karena memang jadi masing-masing udah di rumah masing-masing nih ya, bukan di rumah masing-masing, di rumah bersama, yang satu rumah lama, yang satu di rumah yang domisili terbaru gitu. Nah, sementara karena gonogininya memang belum ada, jadi rumah tersebut baik yang ditempati pada saat ini oleh Ibu Atalia maupun oleh Pak RK itu statusnya masih harta bersama. Iya, sebenarnya kan kalian bisa menyimpulkan sendiri ya. Kalau disampaikan sudah berpisah sudah 6 bulan ya, saya rasa rekan-rekan media bisa menyimpulkan bahwa pembicaraan itu sudah terjadi sebelumnya atau sesudahnya, kan bisa disimpulkan saja oleh kalian. Di sisi lain, pihak Ridwan Kamil sebelumnya membantah terkait sosok orang ketiga dalam perceraiannya dengan Atalia. Lantas, seperti apa jawaban pihak Ridwan Kamil atas isu panas bahwa anak angkat Ridwan Kamil diduga merupakan buah cintanya dengan Aura Kasih? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silat hari Senin sampai Jumat jam 10.30 hanya di RCTI. Mantap. Prahara perceraian yang dilayangkan Atalia atas Ridwan Kamil kini masih dikait-kaitkan netizen dengan nama pelatun tembang Mari Bercinta Aura Kasih. Terkait hal tersebut, kuasa hukum Ridwan Kamil sebelumnya telah mengungkapkan bahwa kliennya memang mengenal Aura Kasih. Sebab mereka memang terlihat dalam beberapa momen yang sama.
Namun, pertemuan itu disebutnya tidak memiliki kaitan dengan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia, melainkan terjadi dalam konteks pertemanan maupun kegiatan sosial. Sementara, pantun Ridwan Kamil yang sering menggunakan nama Aura Kasih, menurut kuasa hukum, hal itu sudah sering dipakai di Jawa Barat, jadi tidak ada yang spesial. Selain itu, tim kuasa hukum Ridwan Kamil juga menegaskan bahwa isu orang ketiga sudah dibantah oleh pihak Atalia Praratya sebelumnya. Tidak ada satupun poin dalam gugatan Atalia yang menyebutkan adanya keterlibatan orang ketiga sebagai penyebab dilayangkannya gugatan cerai. Iya kan, pernah lihat ada satu frame di beberapa acara gitu ya. Ada ya yang beredar itu kan adalah. Jadi artinya kalau mengenal ya saling mengenal. Jadi untuk nama-nama yang tadi disebut, kedekatannya beliau seperti apa, ya tentu saja tidak menjadi bagian dari pekerjaan kami. Oh itu, kalau di Jawa Barat itu pantun itu dipakai sama semua orang. Ya semua orang pakai. Jadi sekarang di mana-mana kan paling gampang tuh. Aura Kasih, terima kasih gitu kan ya. Seperti itu. Jadi saya rasa nggak ada yang spesial dengan itu. Sehat. Sehat, alhamdulillah bisa melalui hari demi harinya dengan baik gitu ya. Kasus-kasus tentunya kan harus dihadapi gitu, dan tentu kesehatan Pak RK baik secara psikologis maupun jiwanya juga kan memang diperlukan gitu. Jadi alhamdulillah sih sekarang Pak RK dari kemarin kita ketemu juga baik-baik saja. Tak hanya itu, kuasa hukum Ridwan Kamil juga menjawab terkait rumor soal anak angkat kliennya, yaitu Arkana, yang dituding netizen adalah buah cinta Ridwan Kamil dengan diduga Aura Kasih. Kuasa hukum Ridwan Kamil berkilah bahwa mereka tidak pernah percaya pada omongan tanpa bukti. Sepanjang proses perceraian Ridwan Kamil dan Atalia, tim hukum selalu meminta dokumen resmi yang berkaitan dengan proses perceraian, seperti kartu keluarga dan akta kelahiran. Dari dokumen-dokumen tersebut, mereka memastikan bahwa Arkana tidak ada kaitannya dengan isu yang kini berhembus kencang, sehingga tudingan netizen tersebut dinyatakan kuasa hukum sama sekali tidak berdasar. Sebagai advokat, kami sudah terbiasa untuk nggak percaya omongan orang tanpa melihat dokumen hukumnya gitu ya. Nah kebetulan seiring dengan berjalannya proses perkara perceraian yang sedang berjalan ini, tentu kami meminta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan perceraian, misalnya kartu keluarganya, buku nikahnya, akta kelahiran anak-anak dan lain-lain. Nah, jadi kami mempunyai privilege untuk melihat dokumen-dokumen tersebut, termasuk dokumen hukum Ananda Arka, sehingga kami bisa memastikan bahwa Ananda Arka ini nggak ada kaitannya, atau apa yang beredar di berita-berita di luar itu tidak benar. Ada akibat-akibat hukum yang mungkin terjadi akibat adanya perceraian, misalnya pembagian harta gono gini, lalu hak asuh anak gitu ya, sehingga dokumen-dokumen tersebut memang kami minta dari klien kami. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.